Hai Vivanians, ketemu lagi sama aku Ros Komodiwi di Viva Top 3 yang pastinya menyajikan 3 berita terpopuler setiap harinya. Yang belum subscribe di channel viva.co.id, aku selalu ingetin kamu cepetan klik tombol subscribe dan klik tombol sebelahnya lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya. So langsung aja, ini dia berita pertama. Pasti udah gak sabar kan? Check this out. Guys, kalian tau gak sih penemuan terbaru apa yang ada di Cina? Ternyata Cina baru saja berhasil menciptakan matahari buatan. Matahari artifisial ini memanfaatkan kekuatan tenaga nuklir dan disebut bisa menghasilkan energi tanpa batas. Selain itu, matahari yang diberi nama HL2M Tokamak ini merupakan eksperimen nuklir terbesar dan tercanggih di dunia. Peneliti Cina mengklaim reaktor tersebut dapat membuka sumber energi lebih bersih, kuat, dan ramah lingkungan dibandingkan reaktor nuklir pada umumnya. Diketahui matahari nuklir ini menggunakan medan magnet untuk memadukan plasma panas hingga dapat mencapai suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius atau 10 kali lipat lebih panas dari matahari. Penelitian yang berbasis di Chengdu, Provinsi Sichuan ini akan terus dikembangkan untuk kebutuhan energi strategis di negara tersebut. Wih, di Cina udah bikin matahari buatan. Indonesia apa kabar ya? Boro-boro matahari buatan, cangkul aja impor. Vaksin COVID-19 akhirnya tiba di Indonesia pada Minggu malam 6 Desember 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Vaksin buatan Sinovac ini langsung diantarkan menggunakan 3 truk menuju kantor pusat Bio Farma di Bandung. Setelah sampai, vaksin disimpan di cool room dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Indonesia sendiri mendapatkan 1,2 juta dosis pada pengiriman pertama ini. Sebelum pengiriman kedua dikirimkan pada awal tahun 2021 mendatang. Sebelum diberikan ke tenaga medis dan masyarakat, vaksin ini akan diuji mutu lebih dulu oleh tim BPOM dan Bio Farma. Setelah dapat izin, vaksin baru akan diberikan ke masyarakat umum. Sejauh proses uji di Cina, vaksin tersebut dinyatakan aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berat. Yes, akhirnya ada good news buat kita semua. Tapi sebelum divaksin, kita tetap harus disiplin menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19, yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terancam hukuman mati. Polemik hukuman mati yang diberikan pada Juliari terus bergulir di kalangan politisi. Dalam siaran TV program Kabar Petang TV One pada Minggu 6 Desember 2020, Ketua Relawan Jokowi Mania yakni Immanuel Ebenezer dan politikus PDIP yakni Kapitra Ampera terlibat argumen terkait kasus ini. Menurut Immanuel, pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ancaman hukuman mati harus diterapkan. Kasus Julian ini harus jadi efek jera bagi semua orang. Namun menurut Kapitra, hukuman mati yang tertera di pasal tersebut tidak sesuai dengan yang dilakukan Juliari. Karena perbuatan yang dilakukan Juliari masih dugaan suap non-bencana alam. Hal itu harus dibuktikan oleh penyidik apakah negara mengalami kerugian dalam kasus tersebut atau tidak. Sebelumnya diketahui politikus PDIP sekaligus Mensos Juliari Batubara diduga terima suap sebesar 17 miliar rupiah. Ini adalah tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap 5 tersangka lainnya yang dilakukan pada Jumat 4 Desember 2020. Wah. 2 menteri sekaligus ditangkap korupsi dalam waktu berdekatan. Kalau menurut kalian sendiri, hukuman mati cocok nggak sih buat menteri korup? Coba tulis kolom komen. Alright, it's over Viva Top 3 Today. Thank you so much buat kalian yang nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa untuk baca berita lengkapnya cuma di viva.co.id. Kalian juga bisa nontonin video kita lainnya cuma di flix.id.
Aku gak bosan-bosan buat ingetin kamu, klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Viva setiap harinya. And buat kalian yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk terapin 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Bye, sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok.